Oke, halo, selamat malam para moms, ayah, bunda di rumah. Bertemu lagi dengan saya, Dr. Satya, di acara Talk with the Expert oleh anakkusehat.id. Oke, pada malam ini tema kita adalah mengenai kehamilan dan juga seputar kelainan pada janin yang mungkin terjadi ya. Jadi bagaimana proses di dalam kehamilan, kemudian kelainan apa saja yang mungkin terjadi dan bagaimana kita mengetahui apakah bayi kita atau janin kita mengalami kelainan atau tidak. Tentu saja pakar yang kita undang malam ini adalah sesuai di bidangnya, expert di bidangnya. Makanya kita menamakan acaranya adalah Talks with the Expert. Pakar yang kita undang, narasumber yang akan kita undang malam ini adalah Dr. Evert Solomon Pangkahila, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan feto maternal. Nanti kita akan undang ya narasumber kita. Oke, para moms, para ayah, bunda di rumah yang belum join, ayo kita join. Di sini kita akan mengenali bagaimana kemungkinan terjadinya kelainan pada janin. Bagi para ibu-ibu muda atau calon ibu yang ingin merencanakan kehamilannya, ayo join. Kita akan membahas di sini dengan pakar kita tentunya. Oke, baik. Malam ini sudah ada beberapa yang join. Oke, kita akan undang dulu untuk narasumbernya ya. Silahkan bagi para ibu-ibu, para moms, ayah bunda di rumah yang ingin ikut serta silahkan join ya. Oke, saya akan undang dulu. Tunggu beliau hadir bersama kita. Oke, ayo para orang tua, para ayah bunda di rumah yang ingin ikut serta, yang ingin untuk mengetahui tentang kemungkinan kelainan janin pada kehamilan, silahkan ikut serta. Oke, sudah hadir bersama Ya, kita narasumber kita. Selamat malam, dokter. selamat malam, Satya, apa kabar? Baik, baik, terima kasih. Berarti Ya, kita ini sesama ya, dok, artinya teman kuliah. Baik, ah, para moms ibu, para moms ayah bunda di rumah ya, ya. Jadi kalau ada yang ya, mau bertanya mengenai kehamilan, silahkan bertanya pada pakarnya, narasumber kami. Oke, kalau seperti orang bilang ya, kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi saya perkenalkan sedikit ya dokter mengenai dokter Evert silakan. ini. Oke, Dr. Evert saat ini sebagai salah satu dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Rumah Sakit Udayana. Beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Bros, Bali Royal Hospital di daerah Renon, dan juga di Bali Sudirman Medical Center. Benar kan dok ya? Mohon supaya Ya, tidak salah betul, ya. betul. Oke, jadi para ayah bunda atau moms atau para calon ibu yang ingin memprogram kehamilannya bisa bersama Dr. Evert. Baik, itu sebagai pembuka dok. Jadi kita nih taunya dokter konsultan gitu ya, konsultan feto maternal. Mungkin para ibu-ibu atau Ya, para calon ibu muda itu belum terlalu tahu nih, feto maternal itu sebenarnya apa sih dok? Gitu. Boleh, silakan dokter. ah, ya, jadi mungkin singkat ya. Jadi kalau bagian kandungan itu sendiri ya, kita bagi menjadi beberapa divisi ya. Jadi kurang lebih ada sekitar 5 divisi. Jadi salah satunya itu adalah feto maternal. Jadi feto maternal itu adalah suatu subspesialisasi ya. Jadi spesialis seperti ya konsultan begitulah dalam tanda kutip dalam feto maternal. Feto itu artinya fetus ya. Fetus itu artinya ibu, maternal fetus artinya fetus ya, bayi. Kemudian maternal adalah ya maternal, ibu ya. Jadi itu adalah suatu bidang subspesialisasi dari ilmu kebidanan dan kandungan yang memfokuskan dirinya itu untuk kelainan-kelainan pada fetus, kelainan pada ibu, dan manajemen kehamilan dengan risiko tinggi. Jadi seperti salah satunya yang topik kita bahas di sini adalah ya deteksi dini kelainan bawaan. Itu termasuk salah satu menjadi fokus bagian dari feto maternal. Jadi sebenarnya seperti pilot ya. Jadi seperti pilot. Jadi konsultan feto maternal itu adalah seperti seorang pilot yang menerbangkan pesawat yang dalam kondisi cuaca yang buruk ya,
agar tiba di tempat tujuan dengan selamat. Mungkin kasarnya seperti itu ya. Jadi kita lebih khusus ke kesehatan ibu dan bayi fokusnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih ya dok penjelasan singkatnya. Iya. Jadi para ibu-ibu atau para calon ibu muda, kalau memang ingin memprogram kehamilan atau ada ibu-ibu hamil mungkin yang dengan resiko tinggi, mungkin pilihannya ke feto maternal mungkin ya dok ya secara singkat. Oke, pada Oh ya, malam kurang ini lebih. sudah sudah ada beberapa yang join. Jadi kita di sini akan bincang-bincang santai ya dok mengenai seputar kehamilan, kemudian kehamilan risiko tinggi. Dan selama seminggu ini kita sudah membuat materi edukasi mengenai materi yang kita bahas saat ini. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke akun secara DM, ke akun anakkusehat.id. Mungkin kita akan bahas ya dok pertanyaan-pertanyaan dari para ibu muda di sini. Boleh saya mulai Baik, ya dokter silakan. ya? Oke, Silakan Dokter Satya. Ya. ya. Untuk pertanyaan pertama ya dok, ini sudah ada pertanyaan yang masuk yaitu mungkin namanya tidak saya sebutkan. Dok, kalau anak CTEV itu termasuk kelainan bawaan ya? Apakah karena selama ini jika USG dikatakan bagus-bagus saja, namun pas lahir dokter anaknya mengatakan bahwa kaki anak saya CTEV. Bagaimana ya itu dokter? Silahkan dokter. Eh, ya, jadi CTEV itu bisa dikatakan ya, bisa kita katakan itu kelainan bawaan pada ekstremitas ya, pada kaki ya. Jadi posisi kakinya tidak lurus seperti ini, tapi ada bengkok ke dalam atau bengkok keluar. Ya CTEV itu ada beberapa derajatnya ya, mungkin dari derajat ringan sampai berat. Jadi sebenarnya memang kelainan itu salah satu, CTEV merupakan salah satu kelainan yang bisa kita deteksi melalui USG ya. Biasanya itu adalah screening USG trimester 2 ya, sekitar usia 20 sampai sampai 22 minggu atau 24 kurang lebih. Jadi di mana di situ biasanya kita melakukan screening dari ujung kepala sampai ujung kaki, tujuannya untuk melihat apakah ada kelainan organ atau tidak. Ya, salah satunya CTEV itu memang bisa kita lihat. Tetapi putus ya. Tetapi mungkin Iya. tergantung derajatnya ya, karena mungkin kalau kelainan itu derajat ringan mungkin agak susah terlihat ya. Tetapi sebenarnya kalau bisa kita melihat dengan jelas gambaran kaki, kita bisa ukur sebenarnya sudut sumbu kaki dan tulang betisnya seperti itu ya. Jadi mungkin kalau waktu lahir baru terlihat ya, itu mungkin ada dua kemungkinan. Satu yang pertama derajatnya ringan, atau kemungkinan kedua ya memang untuk screening prenatal yang memang tidak pernah dilakukan dalam kehamilan gitu. Jadi kalau nggak dikerjakan kan, kalau nggak dicari ya memang kita wajar kita tidak lihat. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oh, Bisa saja oke. dia USG rutin yang dikatakan baik ya mungkin tidak dalam konteks tangan kakinya atau jantungnya atau dan lainnya gitu ya. Mungkin itu dalam konteks pertumbuhannya, air ketubannya dan lainnya. Karena biasa kalau pemeriksaan prenatal screening yang khusus untuk organ ya itu memang suatu pemeriksaan yang khusus. Mungkin harus saya tanyakan lagi apakah itu sudah pernah dilakukan atau belum gitu. Kalau memang belum ya wajar tidak terlihat gitu. Kurang lebih Oh, seperti itu. oke, oke. Berarti kalau seperti itu, para ibu atau calon ibu yang sedang melakukan pemeriksaan kandungan bisa meminta dokter kandungannya untuk melakukan screening khusus untuk ekstremitas ya, tangan dan kaki. Uh, ya sebenarnya bukan khusus untuk ekstremitas. Jadi itu adalah satu kesatuan, suatu bagian yang kita lakukan saat second trimester screening ya. Itu saat ya usia 20 minggu tadi. Jadi kita memang melakukan Mhm. screening ya. Kalau begitu mau screening kelainan bawaan ya berarti kita screening semuanya dari ujung kepala ya sampai Oke. kaki. Kita terutama mencari memang kelainan yang mayor ya. Kenapa kita mencari kelainan yang Mhm. mayor? Karena biasanya kelainan minor itu uh, impact-nya pada saat dia lahir itu tidak terlalu besar gitu ya. Misalnya jarinya ada lebih satu nih gitu ya. Kalau itu Mhm. lebih satu artinya itu kan tidak mengganggu sama sekali fungsi dia hidup dan sebagainya, dan penanganannya pun saya rasa tidak terlalu complicated. Tetapi kalau mencari khusus ekstremitas sih
tidak terkhusus saya mau lihat kakinya saja, bukan begitu ya. Jadi artinya memang kalau kita mencari kelainan bawaan, ya kita screening semuanya gitu. Dan CTEV termasuk salah satu kelainan yang harusnya memang bisa terlihat dari USG kalau dicari gitu. Kalau tidak ya wajar saja gitu. Oke, terima kasih Ya. penjelasannya. Jadi begitu Ya. ya, Mams ya. Kalau untuk CTEV mungkin saja, kalau khusus untuk kasus ini ya dok ya, mungkin saja waktu itu CTEV-nya tidak atau ringan, jadi tidak terlihat ya. Jadi masih bisa memang mungkin terjadi seperti tersebut. Oke dokter, saya Ya. lanjutkan ya dok untuk pertanyaan Ya. berikutnya. Silakan. Dok, kapan sebenarnya waktu paling tepat untuk pemeriksaan USG 4 dimensi? Dan jika ketemu suatu kelainan, apakah bisa disembuhkan semasih dalam kandungan? Oke, silakan dokter. Ya, mungkin saya luruskan sedikit pertanyaannya ya. Jadi kalau pertanyaannya hanya USG 4 dimensi, jadi USG 4 dimensi itu sebenarnya adalah suatu teknologi ya, suatu alat ya. Suatu alat yang hanya akan menjadi sebuah alat saja gitu, kalau tidak digunakan secara tepat gitu ya. Jadi kalau saya mau hanya lihat wajah, ya silakan saja gitu. Jadi mungkin ada saya sudah USG 4 dimensi kok, tapi kok nggak terdeteksi kelainan misalnya seperti itu. Ya begitu saya tanya misalnya 4 dimensinya apa, waktu itu kelihatan wajahnya. Jadi 4 dimensinya hanya wajah. Jadi itu hanya memanfaatkan suatu teknologi untuk melihat suatu bagian tertentu tanpa kurang terarah begitu ya. Sebenarnya kalau 4 dimensi kapan ya, mungkin sebenarnya trimester 2, trimester 3 kapan saja. Tapi kalau yang dimaksudkan 4 dimensi itu adalah kita screening mencari kelainan bawaan, saya bisa jelaskan, itu kita akan bagi secara garis besar menjadi minimal 2 waktu penting ya. Yang pertama adalah di trimester 1 ya. Apakah lantas di trimester 1 itu saya harus menggunakan USG 4 dimensi? Belum tentu gitu ya. Tapi saya melakukan screening ya. Apa sih yang kita screening di trimester 1? Yang kita screening di trimester 1 yang paling sering itu adalah antara 11 sampai 13 minggu 6 hari ya. Itu adalah screening Down syndrome ya. Down syndrome Oke. dan 2 sindrom lainnya ya, sindrom Patau, sindrom Edward itu termasuk yang sering kita screening juga. Kemudian bisa kita tambahkan screening preeklamsia di situ di trimester 1 kalau memang mau dikerjakan. Nah, itu bisa dikerjakan dengan atau tanpa 4 dimensi, tergantung apakah yang mengerjakan artinya bisa kita bilang artinya kompeten di bidang itu ya, atau memfokuskan diri atau belajar khusus di bidang itu gitu. Jadi kalau memang kebetulan USG saya 4D, boleh saja saya pakai gitu ya. Tapi 4D bukanlah jawaban dari screening itu gitu. 4D itu tidak sama dengan melakukan screening gitu. Makanya kalau pasien selalu tanya, dok USG 4D bisa? Saya pasti mau tanya, 4D tujuannya untuk apa gitu. Hanya mau lihat wajah saja, boleh aja saya kerjakan, saya kasih lihat wajahnya, selesai gitu. Tapi kalau tujuannya untuk Oke. screening kelainan bawaan, mungkin hasilnya nanti dia tanya, kok wajahnya nggak kelihatan 4D-nya? Ya memang tidak harus selalu dengan 4D begitu ya. Jadi itu screening kelainan bawaan itu lebih ke masalah teknikal, bukan lebih ke tools, bukan lebih ke alatnya gitu ya. Seorang yang mungkin bisa menyediakan alat USG harga miliaran, 4D-nya akan sangat bagus sekali hasilnya gitu ya. Tapi lantas bukan Oke. berarti baru 4D-nya bagus dia bisa mendeteksi kelainan bawaan, bukan seperti itu. Ya. Kemudian waktu kedua adalah ya di trimester 2. Itu biasanya kita kerjakan antara 20 sampai 22 minggu. Itu kita memfokuskan adalah untuk kelainan organ ya, mulai dari kepala, jantung, ginjal, liver, lambung dan sebagainya ya. Kita lihat, kita fokuskan di sana, letak plasenta dan semuanya. Kalau di sana mau digunakan 4D untuk lihat wajah, boleh saja, silahkan. Tapi tanpa 4D pun itu bisa dikerjakan gitu ya. Nah, kemudian biasanya rata-rata apabila tidak komplit pemeriksaan yang di 20 sampai 22, kita biasa melakukan konfirmasi ulang. Pemeriksaan di trimester 3. Itu antara 28 sampai 32 atau 28 sampai 30 minggu ya. Kita konfirmasi untuk kelainan-kelainan yang terjadinya late ya, yang terjadinya belakangan. Jadi tidak semua kelainan itu terjadinya misalnya di 20 minggu gitu. Tidak selalu ya. Apabila itu merupakan suatu acquired disease, artinya penyakit yang didapat oleh karena infeksi, yang mungkin terjadinya di trimester 3. Bisa saja kelainan itu munculnya belakangan. Ya, jadi itulah kurang lebih waktu-waktu krusial yang kalau saya bilang, yang selalu saya tekankan,
di luar dari kontrol rutin biasa gitu ya. Jadi trimester Mhm. 1 11 sampai 13 minggu 6 hari, trimester 2 20 sampai 22. Kalau ada kecurigaan sesuatu bisa kita konfirmasi di trimester 3 28 sampai 30 minggu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Jadi kalau pertanyaannya kapan melakukan waktu 4D yang tepat, ya saya jawab kalau 4D-nya hanya mau lihat wajah ya silakan saja 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan pun bisa-bisa saja gitu ya. Tapi kalau yang dimaksudkan 4D itu adalah kita screening kelainan bawaan, ya waktunya adalah waktu yang saya sebutkan tadi. Ya. Oke, oke. Cukup jelas, sangat jelas malah Ya. ya. Jadi ini untuk meluruskan Ya. para yang di luar-luar ya. Jadi Uh, kalau sudah bilang USG 4D, udah nih udah 4D uh, aman katanya iya, gitu. Jadi kan kadang iya, orang tuh kalau udah USG enggak. 4D katanya aman, oke berarti takutnya nanti interpretasinya salah. Ternyata waktu lahir ada sesuatu langsung menyalahkan dokternya gitu kan ya, Dok ya. Iya, karena interpretasinya salah. Bisa saja siapa saja gitu. Artinya yang siapapun, siapapun, misalnya dokter anak pun misalnya dokter Satya menyediakan alat 4D di prakteknya. Itu mau Mhm. dipakai bisa-bisa aja gitu ya. Tapi ya, Mhm. apakah alat itu menjadi senjata yang tepat untuk mendeteksi kelainan bawaan belum tentu gitu. Ya. Jadi makanya Mhm. mungkin karena itulah pendapat yang mungkin informasi yang perlu diluruskan. Jadi 4D, 4DA, 4DB, 4GC artinya semua 4D gitu ya. Jadi bukan berarti si A melakukan 4D akan sama dengan hasilnya si B melakukan 4D gitu ya. Karena 4D itu adalah alat gitu. Ya, itu hanyalah tools Mhm. gitu yang memang harus Mhm. dipakai untuk tujuan yang tepat gitu. Kurang Oke, lebih begitu. jadi sip, terima kasih. Semoga para calon ibu dan para bunda-bunda, ayah bunda di rumah tuh sudah sedikit terbuka ya. Jadi tujuannya apa dulu gitu. Biar nanti kalau memang mau ke dokternya disampaikan tujuannya ya. Jadi saya mau ini Ya, silahkan, makanya akan dilakukan screening oleh dokternya. Begitu kan ya dokter ya. ya? Jadi harusnya disampaikan, dok saya mau 4D, saya mau screening organnya, saya mau screening kelainan bawaan, ya oke lah gitu ya. Mungkin kalau yang begitu akan diarahkan ke siapa yang kira-kira kalau ibu mau itu di sini gitu ya. Tapi kalau Mhm. saya 4D mau lihat wajahnya, oke, misalnya terlihat wajahnya, terus selesai gitu. Lantas ada sesuatu, ya lah kan ya memang nggak dicari gitu. Pertanyaannya iya kan, kurang lebih Iya, seperti betul itu. betul sekali. Memang nggak Ya, dicari. Jadi kalau karena memang nanti ya terjadi suatu. Karena sangat berbeda paradigmanya ya. Jadi kalau saya melihat ya, jadi ini masalah informasi atau edukasi dan tingkat pengetahuan secara umum ya. Jadi kalau kita melihat, jadi harus memang yang proaktif dari apa namanya dari dokternya ya. Kita mengedukasi A, B dan C, jadi pasiennya tahu gitu ya. Tetapi mungkin berbeda halnya kalau beberapa beberapa kelompok tertentu ya misalnya dari luar negeri ya gitu. Kebetulan saya ada beberapa pasien asing misalnya dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan gitu ya. Dia datang, saya mau screening 12 minggu. Saya mau 20 week scan. Dia sudah tahu gitu apa yang dia harus lakukan. Ya entah itu dari membaca atau mereka sudah teredukasi dari awalnya, tapi berbeda. Jadi kalau kalau kadang-kadang ada sih yang buta sama sekali ada, tapi kalau saya melihat secara umum ya memang ya itulah ada sedikit perbedaan dari tingkat pengetahuan yang sebenarnya memang ya tugas kita untuk mengedukasi masyarakat kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Ya, Terima kasih atas penjelasannya, dokter ya. Mudah-mudahan para moms, ibu, ayah, bunda di rumah semakin terbuka wawasannya. Baik, di sini ya. sudah ada chat yang masuk ya, dokter. Saya bacakan ya. Dari Tasya Sasputri. Saya umur 16 tahun mempunyai jantung bocor VSD. Apakah ini kelainan bawaan ya, Dok? Apakah jantung bocor dengan umur 16 tahun bisa menutup dengan sendirinya? Soalnya saya baru didiagnosis kemarin Agustus. Oke, silahkan dokter. Ya, jadi gini kalau itu kan grown up congenital heart disease ya, artinya dia sudah hidup dan sampai masa adolescennya dengan penyakit jantung bawaan. Ya itu kemungkinan besar kelainannya ya pasti tidak menutup sendirinya. Karena kalau dia akan menutup sendirinya itu sudah menutup dari kurang lebih 16 atau 15 tahun lalu gitu ya. Mhm. Jadi dan tergantung besar defeknya. Jadi justru kalau ini justru harusnya dokter Sate yang lebih banyak terima kasusnya karena itu adalah kasus pediatrik ya. Tapi yang bisa saya katakan VSD ya, VSD ventricular septal defect itu adalah penyakit jantung bawaan ya.
yang derajatnya pun bervariasi ya, dari besar defeknya tergantung berapa. Jadi kalau mungkin kalau sampai umur 16 ini baru ketahuan, berarti ya mungkin sedang ya, karena baru ada gejala sekarang gitu. Tapi kalau VSD-nya besar, biasanya dari bayi kita sudah tahu. Ya. VSD Mhm. merupakan salah satu kelainan jantung bawaan yang bisa kita deteksi juga dari USG ya, terutama yang derajat sedang berat itu rata-rata kita hampir bisalah kita lihat ya. Dan perbedaannya kalau itu kita ketahui sejak lahir gitu ya. Tadi siapa namanya ya? Saya lupa. Tasya Tasya. ya, Tasya ya. Mhm. Tasya tentunya penanganannya itu tidak akan sampai dia berumur 16 tahun kalau VSD itu harus dikoreksi gitu, ya kan. Jadi kemungkinan kalau saya berpandangan dia sudah VSD selama 16 tahun ini pasti sudah ada hipertrofi jantung, pembengkakan dan sebagainya ya. Jadi koreksi ya pasti sebenarnya sudah agak terlambat ya kalau di usia segini. Tapi bukan berarti tidak bisa dikoreksi. Tapi kalau menutup sendiri, kalau menurut saya sih susah ya. Mungkin saya bisa jawab. Pasti di pediatri ya, yang ketemu pasien ini ya pasti pediatri harusnya kalau dia sampai tumbuh seusia ini gitu ya. Oke, terima kasih dok. Berarti itu untuk Ya. penjelasan dari sisi objin ya. Oke, untuk Tasya, jadi dari sisi pediatriknya ya. Jadi Tasya baru didiagnosis saat usia 16 tahun. Memang seperti dokter Evert bilang, kemungkinan ya saat ini mungkin sudah baru menimbulkan gejala karena mungkin besar lubangnya itu besar ya, bocornya besar, jadi baru menimbulkan gejala. Jadi kalau untuk apakah bisa menutup sendiri, uh, kemungkinannya sulit ya, karena sekarang sudah usianya dewasa. Tapi bukan tidak mungkin kalau yang penting Tasya kontrol dulu, rutin dulu ke dokter jantungnya, jadi spesialis jantungnya akan dijelaskan nanti. Yang kita perlu intervensi adalah kemungkinan terjadinya gagal jantung pada kondisi ini gitu ya. Jadi kalau ada gejala-gejala sesak nafas, kemudian setiap jalan sudah sesak, kebiruan, nah itu hal-hal seperti itulah yang Tasya harus tanyakan kepada dokter, apa yang harus dilakukan, yang harus dikerjakan supaya gejalanya tidak memberat. Kemudian dokter spesialis jantung ya tentunya, karena akan dilakukan pemeriksaan yang lebih mendetail, dilakukan ekokardiografi untuk mengetahui berapa lebar kebocorannya, kemudian apa saja yang sudah terjadi, kelainan apa saja yang sudah anatomis yang terjadi pada jantungnya, sehingga nanti akan dilakukan suatu intervensi yang tepat ya. Jadi jangan putus asa untuk Tasya. Saat ini sudah kedokteran semakin berkembang gitu ya, terapi juga semakin maju. Yang penting Tasya tidak putus asa. Silahkan ikuti terapi atau saran dari dokter jantungnya. Jika memang harus kontrol rutin setiap bulan, lakukan dulu. Kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan, diikuti ya. Demikian ya Tasya, semoga dapat membantu. Oke, Dokter Evert, saya lanjutkan ya dok ya. Di sini ada pertanyaan, dokter, kelainan bawaan pada bayi itu kelainan bawaan pada bayi dalam kandungan sebenarnya bisa dicegah apa tidak ya dokter? Kemudian bagaimana cara pencegahannya? Silahkan dok. Oke, pencegahan kelainan bawaan. Jadi kalau ini kita mungkin jawabannya ya ada yang bisa dan ada yang tidak ya, itu tentunya ya. Salah satu kelainan bawaan yang angka cukup sering kita jumpai dan sebenarnya bisa kita cegah itu adalah ya itu ya spina bifida ya. Jadi mungkin kalau gampangnya itu adalah kelainan di sisi saraf pusat ya. Jadi terutama bisa di daerah tulang belakang itu ya. Jadi itu sebenarnya pencegahannya adalah sangat mudah ya dengan suplementasi asam folat ya. Itu salah satu yang bisa kita jaga. Kemudian jadi asam folat ya biasa kita mulai dari ya 3 bulan sebelum konsepsi itu kita sudah mulai anjurkan mengkonsumsi asam folat. Jadi itu salah satu pencegahan yang mudah, murah ya dan memang terbukti efektif. Kemudian yang kedua adalah infeksi ya. Jadi beberapa kelainan bawaan itu disebabkan oleh infeksi. Meskipun kita tidak bisa menyingkirkan semua infeksi, tapi salah satu yang bisa kita tahu infeksi yang fatal menyebabkan kelainan bawaan itu adalah infeksi rubella ya. Infeksi rubella. Jadi pencegahannya ya apa gitu ya, vaksinasi, tidak ada yang lain ya, vaksinasi rubella. Jadi sering yang saya jumpai adalah hamil misalnya sudah ya sekian gitu, artinya baru saya disuruh periksa lengkap atau saya mau periksa lengkap
torch, rubella begitu ya dan sebagainya. Ya bagi saya mengecek rubella pada saat dia sudah tahu dirinya hamil itu nggak ada gunanya, ya. Tidak terlalu banyak manfaatnya. Karena kalaupun dia belum terproteksi oleh rubella, kita tidak bisa memberikan vaksinasi, kan begitu ya. Jadi harusnya pencegahan itu adalah ya sebelum dia hamil. Kemudian yang kedua yang sering kita jumpai adalah toksoplasmosis ya. Toksoplasmosis juga merupakan suatu infeksi ya, parasit yang bisa menyebabkan kelainan terutama di otak ya, di sistem saraf pusat itu sering ya, hidrosefalus dan sebagainya. Dan pertanyaannya lagi kapan waktu yang paling tepat kita untuk mencek toksoplasmosis gitu ya. Jawabannya sebelum hamil kita cek, betul kita bisa cek sebelum dia hamil. Lantas setelah dia hamil gitu, kita cek lagi nggak gitu? Jawabannya bisa iya bisa tidak ya. Karena sekali kita cek sebelum hamil dan kita bilang status toksonya negatif, bukan berarti lantas dia tidak mungkin terinfeksi oleh tokso. Karena kita tidak punya vaksinasi terhadap toksoplasmosis ya. Kita tidak jadi pencegahan primer toksoplasmosis adalah hanya menjauhi exposure. Jadi jangan sampai terkena. Sekarang trimester 1 saya cek torchnya, toksonya, aman, negatif semua. Apakah besok, minggu depan, bulan depan dia tidak bisa terinfeksi? Bisa, gitu ya. Jadi jawabannya sebenarnya edukasinya adalah satu, toksoplasmosis menular dari mana? Ya. Jelas, dia adalah suatu parasit yang hidup dalam sistem saluran pencernaan kucing ya, paling sering ya. Ya jadi kalau itu tahu faktor risikonya ya kita konseling yang baik ya. Ya hindari terutama kontak dengan kotoran kucing. Yang kedua, toksoplasmosis bisa menular dari sisnya itu di makanan setengah matang ya. Makanan mentah atau setengah matang. Jadi food handler yang memegang bahan mentah, kemudian memakan makanan semi matang itu ya, memang itu harus dihindari gitu. Kemudian yang ketiga bagian dari torch adalah sitomegalovirus. Sitomegalovirus sendiri ya, ibu hamil terkena sitomegalovirus, kita nggak memberikan terapi apa-apa karena memang tidak ada obatnya sitomegalovirus. Ya, jadi kembali lagi pengobatannya adalah pencegahan primer. Jadi sitomegalovirus itu sering ya, itu merupakan salah satu penyakit yang paling sering, artinya virus ya. Gejalanya ringan biasanya infeksi saluran pernafasan atas, yang biasanya justru petugas kesehatan cukup banyak insidennya terhadap CMV ini ya, karena dia sering banyak di nursing home ya, di daycare yang begitu karena dia banyak dilepaskan di urin dari balita biasanya. Ya apakah kita bisa sepenuhnya menghindari itu? Ya tidak, tapi paling tidak faktor risiko. Jadi sebenarnya kelainan bawaan ya itu yang bisa, kalau kita melihat insidennya itu adalah 3%. 3% dari populasi ibu hamil secara kasar, 3-5%, ada yang bilang 6, ada yang bilang 7, tapi rata-rata 3-5%. Jadi artinya itu unmodifiable, tidak bisa dimodifikasi, risk factor itu 3%. Ya itu ada faktor genetik error, faktor mutasi dan sebagainya, itu pasti terjadi gitu. Nah tujuan kita sebenarnya adalah melakukan deteksi dini gitu. Kenapa kita melakukan deteksi dini? Agar kita bisa melakukan penanganan yang tepat gitu. Lalu apakah bisa diterapi dalam rahim? Tidak semua kelainan, tapi ada beberapa kelainan yang bisa kita lakukan intervensi saat kehamilan ya. Jadi tujuannya adalah ya untuk mencegah organ damage. Jadi misalnya ada sumbatan di saluran kencingnya gitu ya. Terus kandung kencingnya melebar, tidak keluar gitu. Kalau kita biarkan itu tentunya ginjalnya akan rusak dan sebagainya. Itu bisa kita lakukan intervensi, tetapi memang tidak melakukan koreksi sepenuhnya. Koreksi sepenuhnya adalah pasti setelah lahir ya. Intervensi itu kita lakukan dengan tujuan semata-mata hanya untuk mempertahankan organnya agar jangan sampai rusak ya. Jadi tentunya akan meningkatkan angka survival dia. Kemudian yang kedua adalah untuk sebenarnya mental support ya. Jadi akan sangat berbeda hasilnya kalau seorang orang tua ya yang kita bisa tahu ada kelainan bawaan misalnya nih apa gitu ya, kelainan A gitu ya dari dalam rahim. Kita sudah bisa jelaskan planningnya nanti apa yang harus dilakukan, siapa yang harus ada pada saat dia lahir, yang harus saya hubungi siapa, tim yang harus saya siapkan siapa, dengan tujuan ya semata-mata ya untuk meningkatkan angka survival bayi ini kan begitu. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya adalah fase denial dan acceptance itu ya. Jadi kalau dia lahir ya seperti tadi mungkin kasus CTV, dia seakan-akan walaupun CTV itu sebenarnya ya bukan kelainan, artinya
bisa dikoreksi lah. Artinya CTV itu bisa dikoreksi. Artinya pasti ada rasa loh kok begini gitu ya. Jadi pasti dia denial saat bayinya lahir tuh dia jadi denial. Tapi kalau kita bisa tahu, kita bisa mempersiapkan baik dari segi mental ibunya ini agar dia sudah mencapai fase acceptance, sudah menerima pada saat bayinya lahir. Itu akan sangat jauh berbeda outcome-nya dari segi postpartum depression, dari segi dia successful breastfeeding-nya kalau ibunya stres dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat outcome yang sangat berbeda kalau kelainan itu bisa kita deteksi secara awal dibandingkan nggak tahu apa-apa kemudian lahir, oh ada A, ada B, ada C. Kurang lebih Ya. seperti itu sih. Ya kalau Oke, pencegahan ya memang tidak bisa semua ya kalau pertanyaannya pencegahan. Oke. Jadi menyambung yang tadi tentang vaksin rubella ya. Kapan sebaiknya kalau umpamanya ada ibu-ibu Ya. yang belum hamil nih mau program hamil, kapan sebaiknya diberikan? Vaksin rubella ya, vaksin rubella itu harusnya kalau dia benar melakukan vaksinasi, harusnya di usia remaja, usia sekolah itu dia sudah tervaksin ya. Karena itu masuk dalam MMR ya. Bahkan mungkin yang tukang vaksinnya adalah dokter anak gitu ya. Jadi biasanya kita cek itu dia sudah positif IgG rubella. Itu artinya kok rubella saya positif tapi IgG itu artinya sudah pernah terinfeksi atau merupakan infeksi lampau atau merupakan produk dari vaksinasi yang artinya dia sudah memiliki kekebalan terhadap rubella. Itu nggak perlu takut. Nah bagi yang rubellanya negatif ya harus vaksin. Harus vaksin dulu kemudian bisa merencanakan kehamilan sekitar 3-6 bulan setelah vaksinasi rubella itu. Itu aja. Tapi harusnya kalau sebenarnya ya dokter anaknya rajin, harusnya sudah tervaksin semua MMR. Oke, Tapi iya. masih ada yang negatif. Masih ada yang negatif. Masih ada yang negatif. Iya. Karena kalau sekarang dulu tuh memang MR itu belum ya, artinya MMR kan masih swasta lah istilahnya, berarti belum ditanggung oleh pemerintah. Tapi pada saat ini program pemerintah itu usia 9 bulan, kemudian usia 18 bulan, dan pada waktu SD itu adalah para moms, ayah bunda di rumah, MR, measles, rubella itu sudah merupakan program wajib dari pemerintah. Harusnya anak-anak para moms, ayah bunda di rumah sudah mendapatkan vaksinasi tersebut. Jadi para ayah bunda di rumah lengkapilah imunisasi anaknya karena itu akan berdampak pada masa depannya nanti, terutama kalau untuk wanita untuk program kehamilan. Begitu kan ya dokter ya? Betul. Sama seperti vaksin tetanus ya. Vaksin tetanus. Sebenarnya kalau vaksin tetanus itu sudah komplit sampai 5 tahun, itu proteksi dia kan sampai 25 tahun ke depan. Kita nggak perlu repot-repot lagi memvaksin gitu ya. Tapi setiap orang yang saya tanya dulu divaksin nggak pernah tahu gitu ya. Nggak pernah jelas riwayat vaksinasinya. Dan memang benar vaksin tetanus ya artinya itu adalah salah satu program pemerintah. Jadi siapapun yang mau mendapatkan vaksin tetanus bisa mendapatkannya secara gratis ya. Tinggal datang aja ke puskesmas bisa divaksin. Tapi ya walaupun trennya ini kita bicara kenyataan di lapangan, trennya di kota-kota besar. Jadi di mana persalinan itu sebagian besar sudah di fasilitas kesehatan misalnya seperti rumah sakit yang kita bisa jamin 100% kesterilan alatnya. Jadi angka vaksin keinginan untuk vaksinasi tetanus bahkan edukasi untuk melakukan vaksin TT itu sudah mulai menurun gitu ya. Tapi ya seharusnya kalau memang benar program PIN-nya itu dia sudah tervaksin 5 kali, harusnya kan proteksinya sudah gitu. Sudah, itu harusnya sudah. Sama seperti rubella itu yang saya maksud. Iya, betul sekali. Jadi para ayah bunda di rumah kadang begini ya dokter, ada mungkin beberapa orang tua yang menganut anti vaksin gitu ya. Saya tidak cuman kita sampaikan saja di sini kalau kita tidak bisa memaksa. Jadi tapi pencegahan itu lebih baik daripada nanti terjadi suatu masalah di kemudian hari. Apalagi untuk anak-anak kita nantinya ya, kesehatan itu kan jangka panjang bukan jangka pendek begitu ya. Jadi kalau memang dari anak orang tua sudah rajin menjadwalkan vaksinasinya, mengikuti program pemerintah, maka pada saatnya nanti kejadian-kejadian penyakit yang memang dapat timbul pada saat dia remaja ataupun pada saat nanti hamil seperti tetanus, kemudian komplikasi pasca kelahiran atau nanti seperti rubella pada kehamilan, itu bisa kita cegah. Ya, ada lagi pesan sedikit dok dari kata-kata vaksin itu mumpung kita membahas sedikit ya. Kalau dari
saya sih ya enggak sih, artinya begini ya. Jadinya artinya begini, tujuan dari suatu vaksinasi itu adalah sebenarnya untuk memberikan kekebalan ya. Jadi sudah sepantasnya. Jadi kita sebenarnya melakukan vaksinasi terutama bagi ibu-ibu ya. Karena konteks kita adalah kelainan bawaan ya. Jadi adalah sebenarnya suatu bentuk rasa tanggung jawab kita ya sebagai orang tua terhadap ya kehamilan kita terhadap anak kita kan begitu ya. Jadi bayangkan kalau saya ya artinya anti vaksin tidak anti vaksin itu memang bagi saya itu pilihan ya. Tapi kalau saya secara pribadi saya bukan orang yang anti vaksin, bahkan saya mendukung vaksinasi begitu. Jadi kalau memang vaksinasi rubella, jadi rubella itu merupakan salah satu kelainan bawaan yang fatality-nya sangat tinggi ya. Fatality-nya sangat tinggi. 95% ya bayi jika hamil terkena rubella di trimester 1, 95% itu kelainan bawaan fatal dan berat ya. Bahkan kalau ini di luar negeri ya, kalau ini di luar negeri ketahuan terinfeksi rubella di trimester 1 terkonfirmasi, artinya ada infeksi, itu malah justru ditawarkan untuk mengakhiri kehamilannya. Ya, karena itu akan menjadi bagi mereka itu akan menjadi beban negara karena sangat fatal, kelainan jantungnya berat, angka kematian janin dalam lahirnya tinggi. Jadi kalau itu bisa kita cegah dengan vaksinasi, kenapa tidak begitu ya? Dan kebetulan di Indonesia itu aturan untuk melakukan terminasi kehamilan itu sangat ketat ya. Hanya boleh dilakukan di kelainan-kelainan yang artinya letal, artinya dia tidak akan mampu bertahan hidup gitu. Itu mungkin bisa dipertimbangkan, itu pun dengan proses yang cukup panjang, melibatkan komisi etik dan sebagainya. Berbeda dengan di luar negeri. Di luar negeri bahkan dikasih pilihan. Rubella trimester 1 udah mau gugurin apa enggak gitu. Segampang itu gitu. Ya itulah perbedaan undang-undang di negara kita. Bahkan dengan Down syndrome pun ya mungkin tidak di semua negara, tapi beberapa negara ya di Eropa, di Inggris itu bahkan boleh memilih ya mau diteruskan apa tidak. Kalau kita di sini memang tidak, tapi tujuan kita adalah melakukan deteksi dini justru mempersiapkan keluarga ini merawat bayi dengan Down syndrome, itu tujuan kita. Jadi vaksinasi ya saya rasa saya sangat mendukung untuk ibu hamil melakukan vaksinasi, terutama untuk rubella ini ya. Baik, terima kasih, dokter. Sebelum hamil. Sebelumnya. Pas hamil nggak boleh vaksin rubella. Termasuk vaksin varicella juga ya. Vaksin varicella itu kan kita lakukan semua sebelum hamil. Kalau sudah. Iya. Oke, terima kasih dokter. Oke, di sini sudah ada chat bagi yang masuk dari Ika Salama. Maaf baru bergabung. Oke, selamat malam Ibu. Apakah ada pemeriksaan lainnya selain USG untuk mengetahui kelainan bawaan dan pada berapa minggu kehamilan bisa dideteksi adanya kelainan bawaan? Silakan dokter. Apakah ada cara lain? Jadi kalau kita berbicara kelainan bawaan yang sifatnya adalah kelainan organ, ya, di tingkat organ, tidak ada cara lain selain USG. Ya, selain USG yang kita detail scan ya, kita bilang scan yang detail itu, atau organ scan, anatomic scan, morphologic scan, apapun istilahnya itu. Kalau itu di tingkat organ, tapi kalau yang dimaksud adalah suatu tingkat kelainan di tingkat gen atau di tingkat kromosom, ya ada cara lain gitu ya. Jadi USG itu dia mendeteksi kelainan di tingkat organ, misalnya jantungnya ada, tadi kita bahas kelainan jantung ya, atau di ginjalnya atau di organ lain gitu. Ada kelainan yang secara fisik terlihat, ya kita bisa lihat itu hanya dengan USG. Tetapi kalau sifat kelainannya itu adalah di tingkat fungsi atau di tingkat kromosom, di tingkat gen, kita nggak bisa melihat dengan itu. Mungkin kalau kita mencurigai ada kelainan kromosom, ya kita bisa lakukan ya analisis kromosom ya, itu di tingkat kita bisa ambil air ketubannya atau ambil darah tali pusatnya, kemudian kita lakukan ya karyotyping namanya dan sebagainya, bisa gitu ya. Itu bisa melihat kelainan di tingkat ya kromosom atau di tingkat gen di luar organ, yang mungkin organnya baik-baik saja, nggak selalu kan kelainan itu di tingkat organ. Ada yang bertanya juga, saya sudah melakukan 4D lah, fetal scan, tapi misalnya kemudian terjadi
autism ya, autism pada Mhm. anaknya ya. Autism itu merupakan tidak selalu berkaitan dengan kelainan organ ya. Ada beberapa kelainan di otak ya seperti agenesis corpus callosum ya, itu nama medisnya. Ada beberapa kelainan struktur di otak yang berkaitan dengan kejadian autism. Tetapi tidak semua autism disertai dengan kelainan fisik gitu ya. Jadi fungsinya bisa terganggu tapi fisiknya normal, itu bisa. Jadi kalau kita berbicara di tingkat fungsi, memang nggak semuanya bisa kita deteksi. Ya, kurang Oke, lebih terima begitu. kasih. Mudah-mudahan cukup jelas ya, Ibu Ika Salama. Semoga bisa membantu ya. Jadi tetap kalau untuk kelainan ini kita tetap melakukan USG ya, apalagi USG kalau di dokter kandungan itu sarana utamanya mungkin ya, dokter dokter Effort ya. Jadi untuk melihat Iya. kondisi janin seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Dokter, kalau anak pertama lahir prematur, apakah anak kedua bisa diprediksi juga akan lahir prematur atau tidak? Mungkin pengalaman ibunya lahir prematur ya. Silakan dok. Ya, jadi mungkin jadi begini ya. Salah satu resiko prematuritas, resiko ya, resiko. Salah satu Mhm. resiko prematuritas itu adalah riwayat prematur sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya lahir prematur, jadi begitu dia datang, saya akan katakan resikonya mungkin 2-4 kali lebih besar untuk menjadi kelahiran prematur dibandingkan kalau anak pertamanya tidak prematur gitu ya. Tetapi kalau pertanyaannya pasti, jawabannya tidak gitu. Karena tidak pasti, dia hanya risikonya saja yang meningkat. Jadi tergantung penyebab prematuritasnya apa yang pertama. Jadi beberapa mungkin bisa kita lakukan screening lebih awal. Seperti mungkin panjang serviksnya kita bisa ukur lebih awal. Apakah dulu itu karena inkompetensi serviks, kemudian apakah ada beberapa defisiensi mikronutrien lainnya, kemudian ataukah ada infeksi di organ reproduksinya itu. Dan beberapa ada strategi pencegahan prematuritas yang bisa kita berikan ya. Misalnya suplementasi progesteron dan sebagainya dan sebagainya. Itu mungkin saya nggak bahas satu-satu. Artinya begini, kalau kita sudah melihat pasien ini risiko tinggi untuk terjadi prematuritas, tahap kedua adalah melakukan mencari kausa penyebab prematuritasnya. Kemudian tahap ketiga adalah memberikan terapi pencegahan agar prematuritas itu tidak berulang. Itu saja sih. Tidak pasti, tapi Oke, risiko dia meningkat. iya. Ya. Demikian ya, jadi para ibu jangan khawatir dulu ya kalau memang memiliki riwayat prematur sebelumnya, yakinkan artinya ibu memang tetap harus kontrol ke dokter kandungan, silakan berkonsultasi, kemudian lakukan tahapan-tahapan seperti yang dokter Evert katakan ya, akan ada nanti pencegahannya, terapinya, kalau memang sudah ketahuan ke penyebab sebelum kehamilan sebelumnya itu prematuritasnya apa, maka kemungkinan untuk yang sekarang akan bisa dicegah. Begitu ya kan dokter ya? Kurang Oke, lebih begitu ya. ya, di sini ada pertanyaan lagi dari Rea Liona. Selamat malam dokter. Dokter kalau mau hamil anak kedua umur 37 tahun, anak pertama 9 tahun. Berisiko kelainan bawaan ya dokter? Kemudian pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Terima kasih dokter. Silahkan dok. Umur 37 tahun ya. Jadi begini, kalau kita berkaitan dengan umur itu mungkin dua resiko yang dua atau tiga lah ya, resiko yang meningkat secara signifikan itu adalah salah satunya yang pertama adalah kelainan kromosom ya, kelainan kromosom. Jadi kelainan kromosom itu adalah misalnya yang paling sering adalah Down syndrome ya. Jadi 35 tahun ke atas ya, risiko dia terjadi Down syndrome-nya lebih tinggi dibandingkan dengan kalau dia hamil di bawah 35. Dan itu meningkat secara eksponensial seiring dengan bertambahnya usia ibu tersebut begitu ya. Tapi itu adalah risiko ya. Kemudian apakah kalau saya hamil 37 tahun anak saya pasti Down syndrome? Jawabannya pasti tidak. Itu adalah risiko ya.
Nerobos lampu merah, risiko tertabrak ya. Tapi setiap hari saya lihat orang nerobos lampu merah nggak ketabrak juga gitu. Itu namanya risiko ya. Bisa terjadi, bisa tidak. Tapi risikonya meningkat kalau dia melanggar lampu merah. Ini juga sama ya. Risikonya meningkat di usia 37 tahun, tetapi belum tentu terjadi. Dan risiko itu bisa kita ukur nanti ya. Kita bisa menilai, kita bisa menentukan seberapa besar risiko ibu ini untuk terjadi Down syndrome kehamilannya. Itu biasanya ya itu masuk di first trimester screening yang 11 sampai 13 minggu itu ya. Mungkin yang pernyataan yang lebih menenangkan lagi bagi ibu-ibu yang hamil mungkin 35, 37, 39 atau 40 itu adalah memang risikonya meningkat pada usia tersebut. Tetapi kalau kita melihat jumlah bayi Down syndrome yang ada, yang lahir itu sebagian besar bahkan mungkin 70 sampai 80% itu lahir dari kelompok umur di bawah 35 tahun. Walaupun dikatakan risiko mereka lebih rendah. Karena jumlah yang hamil di bawah 35 tahun itu jauh lebih besar gitu. Ya. Jadi nilai absolutnya besar juga walaupun kecil. Sama mungkin kalau kita kaitkan dengan COVID ya. Dulu angka fatality-nya kecil, dibilang hanya 2%. 2%, tapi kalau yang kena 10 juta berapa 2%-nya gitu. Kurang lebih seperti itu. Down syndrome seperti itu juga. Risikonya meningkat di atas 35 tahun, tetapi kejadiannya paling tinggi justru kalau angka absolutnya, jumlahnya itu terlahir dari yang di bawah 35. Karena populasi ibu yang hamil di bawah 35 itu jauh lebih besar gitu ya. Jadi untuk pencegahannya, mohon maaf kalau Down syndrome memang tidak bisa dicegah ya. Tetapi kita bisa cari seberapa besar resikonya. Itu kurang lebih begitu. Mungkin saya Kalau pemeriksaan jawab apa yang di sini kan pemeriksaan apa yang harus dilakukan? Mungkin untuk orang ibu-ibu yang usianya sudah di atas 35 tahun, pemeriksaan apa yang harus dilakukan untuk mencegah, artinya untuk supaya deteksi dini kelainan gitu. Kalau untuk deteksi dini yang kita punya itu ada dua ya. Kita punya ada dua, satu dengan ultrasound base artinya hanya dengan modalitas USG saja. Itu di trimester 1 di 11 sampai 13 minggu rata-rata ya kita lakukan di 12 minggu ya. Kalau hanya dengan USG saja itu sensitivitasnya kurang lebih 70, 75 sampai 80%. Jadi kalau ada 100 ibu yang hamil dengan Down syndrome yang mungkin sekitar 70-80-nya bisa kita lihat. Sisanya yang memang tidak menunjukkan kelainan dari gambaran USG. Kalau mau pemeriksaan yang lebih sensitif lagi, kita bisa ambil pemeriksaan darah. Ya, ada pemeriksaan NIPT namanya non-invasive prenatal testing. Jadi itu sensitivitasnya sangat tinggi. Kalau saya bilang ya itu salah satu pemeriksaan screening yang terbaik yang ada saat ini. Itu sensitivitasnya detection rate-nya sampai 99, sekian persen. Jadi hampir jarang dia miss. Ya. Cuman pemeriksaan itu juga punya kelemahan ya. Kelemahannya adalah biayanya yang mahal. Ya, pemeriksaan NIPT itu mahal untuk sebagian besar orang ya tergantung itu mahal tidak itu memang relatif ya. Tapi kalau menurut saya dengan harga segitu itu masih kategori pemeriksaan yang cukup high cost untuk sebagian besar orang gitu ya. Harganya sekitar mungkin 7 juta lebih, itu kan lumayan ya untuk pemeriksaan kromosom. Itu karena dia mencari kromosomnya langsung. Tapi kelebihannya adalah ya dia sangat sensitif gitu. Pemeriksaan kedua yang lebih kurang sensitif tapi cukup sensitif yaitu USG tadi. Oke, semoga dapat membantu ya Mams. Siapa tadi namanya? Oke, di sini juga ada pertanyaan lagi yang baru masuk dari Kadek Puspa. Selamat malam dok, mau tanya kalau punya riwayat PCOS dan sekarang sudah memiliki anak dan ingin mempunyai anak lagi apa bisa? Atau perlu minum obat lagi? Terima kasih. Nah, PCOS ya, PCOS polycystic ovarian syndrome ya. Jadi itu sebenarnya kumpulan gejala ya, kumpulan gejala namanya juga sindrom ya, kumpulan gejala yang ada gangguan ovulasi, biasanya gangguan haid, ada obesitas, ada ya dan sebagainya saya nggak usah sebutkan. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya simpel ya, apakah bisa saya punya anak lagi atau tidak gitu? Jawabannya bisa. Gitu. Kenapa tidak gitu ya? Kenapa tidak? Sekarang tergantung tingkat PCOS-nya seperti apa. Kalau siklus dia normal, ovulasi dia normal, kenapa tidak gitu? Kalau memang ternyata ada gangguan siklus, ada gangguan ovulasi, pertanyaannya apakah saya perlu obat lagi? Jawabannya ya
Kalau memang ada gangguan ovulasi, iya perlu berarti kan gitu. Ya, tapi artinya PCOS itu tidak semua orang PCOS itu sulit hamil, ya. Tidak semua sulit hamil, tetapi PCOS dapat menjadi salah satu faktor risiko yang menyulitkan kehamilan. Kan itu hal yang berbeda dengan PCOS tidak bisa hamil, itu kan berbeda. Ya, dia bisa menjadi faktor penyulit kehamilan, tetapi tidak semua orang dengan PCOS akhirnya tidak bisa hamil. Ya, masalah perlu obat atau tidaknya, saya rasakan itu harus melakukan pemeriksaan ya. Saya nggak bisa tentukan dari sini. Nanti kalau saya bisa tahu semua dari online, saya balian nanti. Iya, Ya. tanpa memeriksa. Oke. Iya. Oke, jadi kalau tentang PCOS ini mungkin banyak ya. Mungkin apakah PCOS itu apa ya terbanyak ya kasusnya atau bagaimana ya dokter? Karena kalau saya ketemu ibu-ibu ya yang anaknya maksudnya kontrol, dulu ini anak saya susah dok. Nah ngomongnya gitu saya soalnya PCOS. Nah sering sekali ketemu bahwa ibu-ibu itu bilang kalau PCOS. PCOS itu sebenarnya sering kejadiannya ya dokter atau bagaimana? Kejadiannya sering ya, kita bisa bilang ya, hal umum yang di luar kehamilan gitu yang sering ya PCOS, endometriosis, itu kan hal yang artinya yang memang kejadiannya sering gitu. Tapi lantas baru dia sering, ya artinya tidak semua orang PCOS itu pada akhirnya tidak bisa hamil, tetap ya pasti bisa gitu ya. Artinya karena dia kejadiannya sering, ya jadinya sering. Ya itu tadi saya bilang, itu kan angka insiden ya, karena kejadiannya banyak sekali. Jadi sepertinya wah begitu dengar PCOS, wah PCOS, PCOS, PCOS gitu. Artinya dia memang sering bisa menyebabkan gangguan fertility ya, tapi tidak pada semua pasien gitu. Ya karena kejadiannya sering, jadinya memang kan semua orang kesannya PCOS jadinya gitu. Iya, kadang para ibu-ibu muda itu langsung down kalau dia bilang, saya dibilang kena PCOS gitu. Ya, artinya begini, PCOS itu kan sebenarnya suatu keadaan ya polikistik ovarium ya, jadi sel telurnya kecil-kecil gitu. Tapi apakah semua nanti dengan gambaran polikistik ovarium itu tidak ada terjadi ovulasi, kan belum tentu gitu ya. Belum tentu. Yang paling sering manifestasinya memang gangguan siklus haidnya memanjang. Pasien belum menikah, terus siklusnya memanjang, datang, saya susah hamil, loh ya nggak tahu, udah dicoba belum? Kan coba dulu gitu. Kita masalah fertility itu adalah masalah dua pihak ya. Jadi nggak bisa bilang perempuannya PCOS terus lakinya bilang ini gara-gara kamu PCOS nggak bisa hamil gitu. Belum tuh, mungkin sperma dia jelek juga kan, kita nggak tahu gitu ya. Jadi memang masalah definisi infertility itu adalah couple, definisi suatu pasangan gitu, bukan pada satu. Sampai memang terbukti female factor atau male factor atau kombinasi keduanya. Gitu. Nah yang sering ya, justru sering kita ketemu kombinasi keduanya. Gitu. Oke, terima kasih penjelasannya dokter. Mungkin ini pertanyaan atau bukan pertanyaan terakhir mungkin ya yang akan kita bahas. Jadi take home message ya. Karena ini udah hampir 52 menit nih kita ngobrol-ngobrol, ternyata nggak kerasa ya udah hampir 1 jam. Jadi take home message. Jadi bagi apa sih yang bisa dilakukan bagi para calon ibu atau para yang baru-baru menikah yang ingin segera hamil, dan juga bagi ibu yang sedang hamil saat ini gitu ya, bagaimana mereka bisa memproteksi diri dan juga menjaga janinnya. Bagaimana dok? Silakan take home message, berarti pesan terakhirnya. Silakan dokter. Itu take home message harusnya singkat ya, tapi kok cakupannya banyak sekali tadi. Cakupannya, oke, disingkat aja. Ya. Jadi mungkin singkat kata, singkat cerita ya. Jadi kehamilan itu adalah merupakan suatu proses ya. Mungkin yang kita lihat yang sangat waktu yang paling krusial itu adalah, mungkin pernah dengar ya, 1000 hari pertama dan sebagainya itu ya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya persiapan kehamilan itu kita mulai sejak dari sebelum hamil ya, sejak dari sebelum merencanakan kehamilan. Kita mulai dengan suplementasi asam folat, ya itu yang paling penting, salah satu yang paling penting. Kemudian mungkin suplementasi zat besi dan multivitamin lainnya. Tujuannya adalah sebenarnya mengoptimalkan keadaan kandungan mikronutrien di dalam tubuh supaya siap untuk menerima hasil konsepsi. Kan itu yang pertama. Dan yang kemudian
Yang kedua adalah saat hamil ya. Saat hamil yang penting untuk mencegah risiko kelainan bawaan, yang pertama satu adalah exposure ya. Yang bisa dimodifikasi itu adalah faktor eksternal ya. Kalau faktor kelainan bawaan atau kelainan genetik itu sepertinya susah. Kita beberapa kali kita pernah ketemu, setiap hamil 3-4 kali hamil semua anaknya kelainan bawaan ya. Itu kemungkinan ya salah satu faktor risiko itu adalah incest ya. Jadi pernikahan sesama anggota yang ada hubungan keluarga atau ada hubungan darah. Jadi sepertinya memang kedua belah pihak ini membawa sama-sama gen resesif ya. Yang seperti itu. Itu kan persiapan seperti itu kita bisa siapkan sebenarnya dari sebelum hamil ya. Tetapi kalau sudah nikah juga kan nggak mungkin kita suruh cerai kan, nggak mungkin suruh cari pasangan baru kan, tidak ya. Jadi sebenarnya kalau begitu sudah artinya sedang hamil, tugas kita adalah mempertahankan bagaimana kehamilan ini akan berjalan baik sampai dia lahir. Salah satu yang paling penting adalah dengan melakukan screening kelainan bawaan ya. Itu bisa kita mulai lakukan di trimester 1 untuk beberapa sindrom tadi yang sudah kita bahas, kemudian di trimester 2 untuk organ, dan di trimester 3 mungkin kita bisa konfirmasi sekali lagi untuk bagian-bagian yang belum terlihat dan memastikan bahwa growth-nya, pertumbuhannya sudah sesuai chart yang seharusnya. Dan yang ketiga adalah kalau pengawasannya sudah baik, jadinya di dalam perjalanan sudah baik, artinya dia harus landing dengan selamat ya. Landing dengan selamat itu kapan? Adalah saat persalinan ya. Saat persalinan itu harus dilakukan di tempat fasilitas kesehatan yang aman dan bersih ya, aman dan bersih, dan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Apakah harus dengan saya? Tidak gitu ya, tidak jawabannya. Jadi dengan siapapun yang artinya sudah certified dan sudah artinya terlatih ya, tentunya di fasilitas kesehatan. Dengan bidan boleh nggak? Boleh silakan gitu ya. Asalkan tahu ya. Jadi mana yang harus lahir di rumah sakit, mana yang boleh lahir di fase 1 di bidan atau di puskesmas. Itu saja sih menurut saya. Dan yang terakhir ya pastinya ya tidak segan atau tidak malu untuk berkonsultasi dengan dokter kandungannya setelah hamil dan dengan dokter anaknya setelah bayi lahir. Karena sering anaknya demam masih dibawa ke dokter kandungannya, anak saya panas, mau dikasih apa? Ya. Ada ya dokter ya seperti itu ya. Masih ada. Ya artinya gini ya, peran perinatal itu kan dari dalam kandungan sampai masa lahir ya. Itu saya rasa tidak bisa diambil alih oleh dokter kandungan semua, justru bahkan setelah lahir kesehatan bayi itu sepenuhnya mungkin di tangan dokter anaknya. Jadi dia yang sebenarnya memegang peranan banyak gitu. Mungkin nanti saya ganti, saya yang undang dokter Satya live bahas tentang Mungkin nanti ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu ya Moms ya, para ayah bunda di rumah, sedikit artinya apa yang harus dilakukan sebelum kehamilan, selama kehamilan, dan nanti dalam proses persalinannya. Jadi yang terbaik adalah tetap kontrol, artinya gitu ya, mau ke bidan, ke puskesmas, atau ke dokter kandungan silahkan, artinya ibu atau calon ibu tetap melakukan pemeriksaan. Begitu ya dok ya, pemeriksaan trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga, dan cukup nutrisi. Nutrisi itu penting, bukan hanya untuk ibunya, tapi saya berbicara tentang janinnya. Jadi nutrisi itu penting, nutrisi ibu penting, karena dia akan memberikan nutrisi pada janinnya. Ada yang mau ditambahkan lagi nggak dok tentang nutrisi? Iya, sebenarnya mungkin banyak sekali ya yang mungkin nggak cukup kita bahas 1 jam. Salah satunya adalah termasuk nutrisi. Kemudian yang kedua adalah termasuk pemeriksaan lab. Ada ibu yang saya suruh periksa lab dan perlu ya periksa gini-gini gitu ya kan. Jadi artinya masih banyak yang menganggap itu hal yang tidak penting. Kemudian nutrisi juga. Jadi hamil itu bukan artinya tidak boleh under nutrition, tidak boleh over juga gitu ya. Saya sudah makan nasinya semua 2 porsi, bukan begitu juga. Jadi bukan makan untuk 2 orang gitu ya. Jadi ada beberapa batasan nutrisi yang harus lebih baik. Kalau saya berpikir kandungan nutrisi itu tidak over, tetapi lengkap gitu ya. Jadi ya artinya kalau untuk membahas nutrisi itu sebenarnya sangat itu bagian yang
akan memakan waktu yang sangat panjang kalau kita mau membahas, mulai dari vitamin A, vitamin D, DHA, dan sebagainya. Itu punya peranannya masing-masing yang mungkin nggak cukup karena waktu kita tinggal 1 menit lagi. Tetapi yang jelas saya mau tekankan, nutrisi itu adalah salah satu faktor penting ya, dari hamil bahkan sampai melahirkan, bahkan sampai anak itu ya Satya yang lebih tahu kalau itu masalah setelah anaknya lahir. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih. Nanti mungkin topik berikutnya kita bahas nutrisi ya. Kalau kalau bisa diundang lagi kita bahas topik nutrisi ya dok ya. Kalau berkesempatan gitu ya. Karena seperti yang dokter Evert katakan tadi, nutrisi perannya sangat penting, bukan hanya bagi ibunya, juga pada janinnya yang nantinya akan lahir ke dunia, yang juga akan menentukan calon masa depan anak-anak bangsa ya. Jadi begitu. Jadi jangan sampai nutrisi ibu itu terlewatkan, akhirnya nutrisi janin dan anak yang lahir pun akan terpengaruh. Oke dokter, tidak terasa sudah hampir 60 menit, sudah 1 jam malah ya, sudah 1 jam lewat kita berbincang mengenai kehamilan dan juga kemungkinan kelainan bawaan pada janin. Semoga dapat memberikan sedikit wawasan kepada para ibu-ibu, calon ibu, ayah bunda di rumah yang nantinya akan memprogramkan kehamilan atau sedang hamil, sehingga dapat memantau kehamilannya. Jangan lupa untuk IG Live ini akan kami tayangkan di YouTube juga, versi lengkapnya di YouTube anakkusehat.id, dan ada juga nanti di Instagram anakkusehat.id. Nanti kalau memang ingin tahu silahkan di follow. Begitu juga untuk akun Dr. Evert Pangkahila, silahkan di follow. Mungkin ini pengikutnya dokter sudah banyak ini dok, artinya sudah banyak komen nih, dokter kandungan terbaik. Apalagi nih dok, terima kasih, jelas sekali penjelasannya dokter. Iya, oke. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Evert. Terima kasih. Semoga selamat malam. Semoga dapat membantu para ayah bunda dan calon bunda di rumah ya. Selamat malam dokter. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan lain. Ya, terima kasih dok. Saya akhiri. Ya.